Angin pagi menyusuri pesisir dengan lembut, membawa aroma laut yang menenangkan jiwa. Di sebuah perkampungan kecil yang dikelilingi pohon kelapa dan rumah-rumah kayu sederhana, Wali Paidi memulai harinya seperti biasa, dengan duduk bersila di beranda, menatap cakrawala, dan melafalkan doa-doa lirih yang nyaris menyatu dengan suara ombak. Bagi warga kampung, Wali Paidi bukan sekadar orang tua bijak. Ia adalah tempat bertanya, tempat mengadu, dan tempat pulang ketika hati terasa sempit. Senyumnya sederhana, langkahnya pelan, dan tutur katanya selalu meneduhkan. Tak ada yang berlebihan dari dirinya. Itulah yang membuatnya begitu dihormati. Pagi itu, beberapa nelayan datang menghampiri. Mereka meminta nasihat sebelum melaut, seperti yang selalu mereka lakukan. Wali Paidi mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu memberi wejangan singkat tentang kesabaran, kejujuran, dan rasa syukur. Tak satu pun kalimatnya terasa menggurui. Semuanya mengalir seperti cerita yang mudah dipahami. Rezeki tak pernah salah alamat, ucapnya pelan. Yang penting hati tetap lurus. Warga mengangguk, merasa tentram. Mereka pergi dengan wajah lebih ringan, seolah beban hidup mereka ditinggalkan sejenak di beranda rumah Wali Paidi. Siang menjelang, kampung kembali sunyi. Wali Paidi berjalan menyusuri jalan setapak menuju surau kecil di dekat pantai. Di sanalah ia sering menyendiri, merenung, dan memperdalam ilmu. Dinding surau itu sudah kusam dimakan waktu. Namun di sanalah ia menemukan ketenangan yang tak tergantikan. Tak banyak yang tahu bahwa di balik ketenangan wajahnya, Wali Paidi kerap termenung lebih lama dari biasanya. Ia sering terdiam setelah doa, memejamkan mata seolah mendengarkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh hatinya sendiri. Namun setiap kali ada orang datang, ia kembali tersenyum, seakan tak ada yang mengganggu pikirannya. Sore hari, matahari mulai condong ke barat. Anak-anak berlarian di tepi pantai, tertawa riang. Wali Paidi duduk di bawah pohon tua, menyaksikan mereka dengan tatapan hangat. Pemandangan itu selalu membuatnya bersyukur. Hidup terasa utuh, damai, dan cukup. Namun saat senja berubah menjadi malam, dan kampung terlelap dalam kesunyian, Wali Paidi tetap terjaga. Ia menatap langit gelap yang bertabur cahaya kecil. Di dadanya, ada perasaan samar yang belum ia mengerti sepenuhnya. Seperti sebuah bisikan halus yang belum ingin menampakkan wujudnya. Malam itu berlalu tanpa kejadian apapun. Segalanya tampak baik-baik saja. Namun, tanpa disadari siapapun, ketenangan itu hanyalah awal dari sebuah perjalanan batin yang akan menguji kejujuran paling dalam dari seorang Wali Paidi, dan malam itu ia merasakannya lebih jelas daripada sebelumnya. Wali Paidi masih duduk menghadap langit, tetapi kali ini dadanya terasa sesak oleh perasaan yang sulit ia beri nama. Bukan sakit, bukan pula takut, melainkan kegelisahan halus yang merayap perlahan, seperti riak kecil di permukaan air yang tenang. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati, namun pikirannya justru melayang ke masa-masa yang jarang ia sentuh kembali. Sudah lama ia dikenal sebagai penuntun. Kata-katanya dipercaya, langkahnya diikuti. Banyak orang datang dengan masalah, dan hampir selalu pulang dengan hati lebih ringan. Tetapi malam itu, Wali Paidi bertanya dalam diam, apakah aku sungguh telah sampai, atau hanya tampak seolah-olah sampai? Ia bangkit perlahan dan melangkah menuju surau kecil. Lampu minyak dinyalakannya, memantulkan cahaya lembut di dinding kusam. Di tempat inilah ia biasa berbincang dengan dirinya sendiri, tanpa saksi, tanpa penilaian. Ia bersila, menundukkan kepala, dan memulai doa dengan suara nyaris tak terdengar. Doa itu mengalir, namun tiba-tiba terhenti. Ada satu kalimat yang tak sanggup ia lanjutkan. Bibirnya gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena sebuah kesadaran yang muncul tanpa diundang. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan batin, menatap dua jalan yang sama-sama sunyi. Pagi berikutnya, kampung kembali hidup. Aktivitas berjalan seperti biasa, seolah tak ada yang berubah. Wali Paidi kembali menyapa warga, membantu menyelesaikan perselisihan kecil, dan mengajarkan anak-anak membaca huruf demi huruf. Semua tampak wajar. Senyumnya masih sama, tutur katanya tetap menenangkan. Namun, beberapa orang mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kesalahan, hanya perubahan halus. Wali Paidi kini lebih sering terdiam di sela percakapan, seolah mendengarkan suara lain di balik kata-kata. Tatapannya kadang jauh,
seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Sore itu, seorang pemuda datang meminta nasihat tentang masa depannya. Wali Paidi mendengarkan, tetapi sebelum menjawab, ia terdiam lebih lama dari biasanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ragu apakah jawabannya lahir dari kebijaksanaan, atau sekadar kebiasaan lama yang telah dihafalnya sendiri. Aku hanya bisa mengingatkan, katanya akhirnya, jujur. Jawaban sejatinya tetap harus kau temukan sendiri. Pemuda itu mengangguk dan pergi, sementara Wali Paidi menatap langkahnya yang menjauh dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan kecil karena berkata jujur, namun juga kegentaran karena menyadari sesuatu yang selama ini ia tutupi dari dirinya sendiri. Malam kembali turun. Wali Paidi duduk sendirian di beranda rumahnya. Angin pesisir berhembus lebih dingin dari biasanya. Ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sebuah pengakuan muncul di dalam hati, belum terucap, namun terasa nyata. Ada bagian dari diriku yang belum selesai. Dan pengakuan itu, perlahan tapi pasti, mulai menuntut untuk didengarkan, membuat Wali Paidi terjaga lebih lama dari biasanya pada malam yang sunyi itu. Ia membuka mata dan menatap kegelapan di hadapannya. Suara ombak terdengar teratur, seakan ingin menenangkan, tetapi hatinya justru semakin gelisah. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa menjadi tempat orang lain menumpahkan isi hati. Kini, untuk pertama kalinya, ia merasa tak tahu harus menaruh beban miliknya sendiri di mana. Pagi datang tanpa banyak perubahan. Matahari terbit seperti biasa, kampung kembali bergerak dengan irama yang sama. Wali Paidi menyapa hari dengan senyum yang masih hangat, namun langkahnya terasa lebih berat. Ada sesuatu yang menempel di pikirannya, bayang samar dari masa lalu yang selama ini ia jaga tetap terkunci. Saat membersihkan halaman surau, ingatannya melayang pada tahun-tahun awal perjalanannya. Masa ketika semangatnya membara, ketika pujian terasa manis, dan ketika nasihatnya mulai didengar banyak orang. Ia ingat bagaimana rasa bangga itu tumbuh perlahan, tak pernah ia sadari, namun kini terasa jelas. Bukan kebanggaan yang tampak, melainkan yang bersembunyi rapi di balik niat baik. Siang hari, seorang ibu tua datang dengan wajah cemas. Ia meminta petunjuk untuk anaknya yang sedang kebingungan menentukan arah hidup. Wali Paidi mendengarkan dengan saksama, tetapi saat hendak menjawab, dadanya kembali terasa sesah. Ia takut kata-katanya justru lahir dari keinginan untuk terlihat bijak, bukan dari keikhlasan penuh. Ia menarik napas panjang sebelum berbicara. Kadang, katanya pelan, kita perlu berani mengakui bahwa kita pun masih belajar. Ibu itu terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia mengangguk, seolah memahami lebih dari sekadar kata-kata yang diucapkan. Setelah ia pergi, Wali Paidi duduk lama, menatap lantai surau. Ada kelegaan singkat, tetapi juga rasa takut yang menyelinap. Takut jika kejujuran itu justru membuka pintu yang selama ini ia tutup rapat. Menjelang senja, langit berubah jingga. Wali Paidi berjalan ke tepi pantai, tempat ia sering merenung. Ia duduk di atas batu besar, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Dalam diam, ia mengingat satu nama yang lama tak ia sebut dalam doa-doanya, Sunan Kalijaga. Nama itu muncul bukan sebagai panggilan, melainkan sebagai bayangan keteguhan dan kerendahan hati. Wali Paidi teringat ajaran lama tentang berjalan pelan agar hati tak mendahului langkah. Ia menunduk, merasakan getaran halus di dadanya, campuran rindu, hormat, dan ketakutan. Malam itu, ia kembali ke rumah dengan langkah lebih lambat. Lampu minyak dinyalakan, doa kembali dilantunkan. Namun kali ini berbeda. Di sela doa, ada kalimat yang akhirnya berani muncul, meski hanya di dalam hati. Aku takut telah terlalu jauh merasa sampai. Air matanya tak jatuh, tetapi matanya terasa panas. Ia menyadari satu hal penting, ketenangan yang selama ini ia jaga ternyata menyimpan bayang panjang. Dan bayang itulah yang kini berdiri tepat di hadapannya, menunggu untuk dihadapi, bukan dengan lari, melainkan dengan kejujuran. Tanpa ia sadari, hari-hari yang tampak damai itu telah mengantarkannya ke ambang sebuah ujian besar, yang kelak tak hanya mengubah cara ia memandang dirinya sendiri, tetapi juga menentukan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya, dan ujian itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pagi itu, Wali Paidi terbangun dengan perasaan ganjil. Bukan karena mimpi buruk,
melainkan karena mimpi yang terasa terlalu nyata. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berjalan sendirian di sebuah jalan panjang tanpa penunjuk arah. Setiap kali ia hendak bertanya, suaranya tak keluar. Ia terbangun dengan napas tertahan dan dada bergetar, seolah mimpi itu membawa pesan yang belum selesai disampaikan. Ia duduk lama di pembaringan, menenangkan diri. Hanya mimpi, bisiknya, meski hatinya menolak percaya sepenuhnya. Ada sesuatu dalam mimpi itu yang terus melekat, seperti isyarat yang sengaja dikirim untuk menggugah kesadarannya. Hari itu terasa berbeda sejak langkah pertamanya keluar rumah. Udara kampung masih sama, suara burung masih terdengar, namun pandangannya menangkap keganjilan kecil yang biasanya luput. Beberapa warga menunduk lebih lama saat menyapanya. Senyum mereka tetap ada, tetapi terselip keraguan yang tak terucap. Di surau, suasana tak seramai biasanya. Hanya beberapa orang yang datang. Wali Paidi memimpin doa dengan khusyuk, tetapi hatinya kembali terganggu oleh pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Usai doa, seorang murid lama menghampirinya, seseorang yang sudah lama belajar dan tumbuh bersamanya. "Guru," ucap murid itu hati-hati, "belakangan ini banyak orang membicarakan ajaran-ajaran yang beredar di luar kampung. Mereka bertanya-tanya, mana yang patut diikuti?" Pertanyaan itu sederhana, namun terasa seperti beban berat di dada Wali Paidi. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kata-katanya tak lagi hanya menenangkan. Kata-katanya kini menjadi penentu arah banyak hati. Ia menjawab dengan tenang. Namun setelah murid itu pergi, kegelisahan justru semakin dalam. Siang menjelang, sebuah kabar sampai ke telinganya. Ada perselisihan kecil di kampung tetangga, dipicu oleh perbedaan pemahaman. Beberapa orang menyebut nama Wali Paidi dalam perbincangan itu, bukan sebagai penyebab, melainkan sebagai rujukan. Mendengar itu, tubuhnya terasa lemas. Ia tak pernah berniat menjadi pusat rujukan yang membelah, apalagi tanpa ia sadari. Sore hari, ia memilih menyendiri di surau. Angin masuk melalui celah dinding, membuat api lampu bergetar. Wali Paidi memejamkan mata, mencoba mengingat niat awal perjalanannya. Ia ingin menenangkan, bukan menguasai. Ia ingin membimbing, bukan dipuja. Namun kesadaran itu justru membawa ketakutan baru. Bagaimana jika selama ini aku keliru membaca tanda? Pikirnya. Bagaimana jika aku telah berdiri terlalu tinggi tanpa menyadarinya? Malam turun perlahan. Langit gelap tanpa banyak cahaya. Di tengah keheningan itu, Wali Paidi akhirnya menyadari satu hal yang membuat hatinya bergetar hebat. Jika ia terus diam dan membiarkan kegelisahan ini berlalu begitu saja, maka bukan hanya dirinya yang terancam kehilangan arah, orang-orang yang mempercayainya pun bisa ikut terseret dalam kebingungan yang sama. Isyarat itu kini tak lagi samar. Ia jelas, tegas, dan menuntut jawaban. Dan untuk pertama kalinya, Wali Paidi merasa bahwa ujian ini bukan tentang apa yang harus ia katakan kepada orang lain, melainkan tentang keberanian untuk menghadapi dirinya sendiri. Sebuah keberanian yang selama ini ia kira sudah ia miliki, namun kini terasa goyah. Hari-hari berikutnya berjalan lebih lambat, seolah waktu ikut menahan napas. Wali Paidi tetap menjalani rutinitasnya, menyapa warga, memimpin doa, mendengarkan keluh kesah. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang retak, meski tak terlihat oleh mata siapapun. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali seseorang memujinya, hatinya tidak lagi tenang. Pujian itu terdengar seperti beban. Kata-kata hormat yang dulu ia terima dengan rasa syukur kini terasa seperti pertanyaan tajam. Apakah aku pantas menerima semua ini? Suatu pagi, sekelompok tamu dari daerah lain datang khusus untuk menemuinya. Mereka duduk rapi, menunggu dengan penuh harap. Salah satu dari mereka berkata, "Kami ingin mengikuti jalan yang guru ajarkan. Kami percaya, petunjuk guru adalah yang paling lurus." Kalimat itu menghantam batin Wali Paidi lebih keras daripada teguran apapun. Ia memandang wajah-wajah di hadapannya, tulus, penuh keyakinan. Namun justru karena ketulusan itulah ia merasa gentar. Ia takut keyakinan itu diletakkan pada dirinya, bukan pada nilai-nilai kebaikan yang seharusnya berdiri sendiri. Ia menjawab dengan hati-hati, memilih kata-kata yang lebih banyak mengarah pada kesadaran diri. Para tamu mengangguk, tetapi di mata mereka masih tersisa kekaguman yang sama. Setelah mereka pergi, Wali Paidi duduk lama, menunduk,
merasakan kelelahan yang bukan berasal dari tubuh. Siang itu, ia berjalan menyusuri kampung tanpa tujuan jelas. Ia melihat kehidupan berjalan apa adanya. Anak-anak bermain, ibu-ibu bercengkerama, para nelayan menyiapkan perahu. Semua tampak damai. Namun di tengah kedamaian itu, ia justru merasa terasing, seolah berdiri di tengah keramaian tanpa benar-benar berada di dalamnya. Menjelang sore, seorang sahabat lama singgah. Mereka berbincang ringan, mengenang masa lalu. Sahabat itu tertawa, lalu berkata, "Kau sudah sejauh ini, Pak Idi. Banyak yang bergantung padamu sekarang." Wali Pak Idi tersenyum tipis, tetapi setelah sahabatnya pergi, kata-kata itu terus bergema di kepalanya. "Bergantung padaku." Kalimat itu membuat dadanya sesak. Ia sadar, jika suatu saat ia salah melangkah, dampaknya tak lagi kecil. Malam itu, ia kembali ke surau. Ia bersujud lebih lama dari biasanya. Dalam diam, ia akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia hindari. Ada rasa takut kehilangan penghormatan, ada kekhawatiran jika ia terlihat lemah. Dan pengakuan itu membuatnya tersadar bahwa niat yang tadi jaga bisa berubah arah tanpa disadari. "Jika aku terus begini," bisiknya lirih, "aku bisa menyesatkan, bukan menuntun." Kalimat itu menggantung di udara surau yang sunyi. Untuk pertama kalinya, Wali Pak Idi memahami bahwa bahaya terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Dan jika ia tak segera bertindak, retak yang tak terlihat itu bisa melebar, membawa dampak yang tak ia inginkan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi semua yang mempercayainya, dan kesadaran itulah yang membuat langkah Wali Pak Idi mulai goyah. Keesokan harinya, Wali Pak Idi bangun dengan tubuh terasa ringan namun pikiran terasa penuh. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, meski ia belum tahu apa bentuknya. Ia hanya yakin satu hal, diam bukan lagi pilihan yang aman. Ia mencoba kembali menata hari seperti biasa. Namun ketika duduk bersama warga di bawah pohon tua, kata-kata yang biasanya mengalir kini terasa tertahan. Ia lebih banyak mendengarkan, lebih sering mengangguk tanpa menambahkan nasihat panjang. Beberapa orang memperhatikan perubahan itu, saling bertukar pandang dengan raut bingung. "Guru terlihat letih," bisik seseorang pelan. Kalimat sederhana itu membuat hati Wali Pak Idi tergetar. Ia menyadari bahwa perubahan sekecil apapun darinya tak pernah benar-benar luput dari perhatian. Beban itu kini terasa nyata, bukan karena tuntutan, melainkan karena tanggung jawab yang melekat pada setiap geraknya. Siang hari, kabar lain datang. Di kampung seberang, perbedaan pendapat semakin sering dibicarakan. Ada yang mulai membandingkan satu ajaran dengan ajaran lain, mencari siapa yang paling benar. Nama Wali Pak Idi kembali disebut, kali ini sebagai tolok ukur. Mendengar itu, ia memejamkan mata lama-lama, seolah ingin menghentikan arus yang mengalir terlalu cepat. "Aku tak pernah meminta ini," gumamnya lirih. Sore itu, ia berjalan ke pantai, membiarkan langkahnya diiringi suara ombak. Ia berhenti di tempat yang sama seperti beberapa hari lalu, namun perasaannya jauh berbeda. Ketenangan yang dulu mudah ia temukan kini terasa jauh, seperti kenangan yang perlahan memudar. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Jika aku terus berdiri di sini, akankah semua kembali tenang?" Jawabannya tak kunjung datang. Yang ada justru kesadaran pahit bahwa pengaruh, sekecil apapun niat awalnya, tetap membawa konsekuensi. Malam menjelang dengan langit kelabu. Wali Pak Idi duduk di surau, lampu minyak menyala redup. Ia mencoba berdoa, namun kalimatnya terhenti di tengah. Untuk pertama kalinya, ia merasa perlu bimbingan, bukan sebagai penuntun, melainkan sebagai seseorang yang sedang mencari arah. Di sanalah, di tengah keheningan itu, muncul satu pikiran yang selama ini ia tahan. Mencari kembali sosok yang pernah mengajarkannya tentang kerendahan hati, tentang berjalan tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Nama itu kembali terucap dalam hati dengan rasa hormat yang dalam. Sunan Kalijaga. Menyebut nama itu membuat dadanya bergetar. Ia tahu, jika ia benar-benar melangkah ke arah itu, maka tak ada lagi tempat untuk menyembunyikan apapun. Ia harus siap membuka diri sepenuhnya, termasuk bagian yang selama ini ia tutupi rapat. Malam itu, Wali Pak Idi belum mengambil keputusan. Namun satu hal sudah jelas, bahaya yang mengintai bukan lagi kemungkinan, melainkan kenyataan yang perlahan mendekat.
Dan untuk melindungi banyak hati yang telah mempercayainya, ia mungkin harus merendahkan dirinya lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Pemikiran itulah yang akhirnya membuat Wali Paidi mengambil keputusan yang tak bisa lagi ia tunda. Pagi itu, ia bangun sebelum fajar. Suasana kampung masih senyap, hanya suara alam yang menemani langkahnya. Wali Paidi duduk di beranda, memandangi langit yang perlahan berubah warna. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa jernih meski berat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meski jalan itu bukan jalan yang mudah. Ia tidak akan lari dari kegelisahan ini. Ia tidak akan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tujuannya kini jelas, mencari bimbingan langsung dari Sunan Kalijaga dan membuka seluruh isi hatinya, tanpa menyisakan pembelaan, tanpa menyembunyikan rasa bangga yang pernah tumbuh diam-diam. Keputusan itu terasa seperti melepaskan sesuatu yang selama ini ia genggam erat. Citra, penghormatan, dan kenyamanan. Ia sadar, langkah ini bisa membuat banyak orang bertanya-tanya. Namun ia juga tahu, mempertahankan ketenangan palsu jauh lebih berbahaya. Sebelum matahari sepenuhnya terbit, Wali Paidi memanggil beberapa murid terdekat. Dengan suara tenang, ia menyampaikan niatnya untuk pergi sementara waktu. Aku perlu belajar kembali, katanya jujur. Bukan untuk menjadi lebih tinggi, tetapi agar tak melangkah keliru. Para murid terdiam. Ada yang terlihat khawatir, ada pula yang bingung. Namun di antara keheningan itu, terselip rasa hormat yang baru, bukan karena wibawa, melainkan karena kejujuran. Hari itu menjadi awal dari banyak rintangan. Beberapa warga menyayangkan kepergiannya, khawatir kampung kehilangan penuntun. Ada pula yang mencoba menahannya dengan kata-kata lembut, mengatakan bahwa ia sudah cukup bijak dan tak perlu pergi sejauh itu. Setiap ucapan itu menusuk batinnya dengan cara yang halus, karena di sanalah godaan terbesar berada, untuk tetap tinggal dan merasa cukup. Namun Wali Paidi meneguhkan hati. Ia menjelaskan bahwa perjalanan ini bukan tentang meninggalkan, melainkan tentang kembali dengan pemahaman yang lebih lurus. Tidak semua orang langsung mengerti, tetapi ia menerima itu sebagai bagian dari konsekuensi. Menjelang sore, ia menyiapkan keperluan seperlunya. Tak banyak yang ia bawa, karena ia ingin melangkah ringan. Saat berdiri di ambang rumah, ia menoleh sekali lagi ke arah kampung yang telah menjadi bagian hidupnya. Dadanya sesak oleh rasa haru, namun juga penuh tekad. Langkah pertama ia ayunkan dengan pelan. Setiap langkah terasa seperti melepas satu lapisan lama dari dirinya. Di sepanjang jalan, ia menghadapi bisikan dalam hati, keraguan, rasa takut, dan bayangan kehilangan. Namun di balik semua itu, ada satu keyakinan yang terus menyala, bahwa kejujuran, betapapun beratnya, selalu membawa seseorang lebih dekat pada ketenangan sejati. Perjalanan ini bukan sekadar berpindah tempat. Ini adalah perjalanan untuk meruntuhkan tembok yang ia bangun tanpa sadar. Dan meski ia belum tahu rintangan apa saja yang menanti di depan, Wali Paidi kini telah menetapkan tujuan yang tak akan ia munduri, sehingga langkah-langkahnya pun membawa dirinya ke jalan panjang yang perlahan menguji keteguhan hatinya. Perjalanan itu dimulai dengan sunyi. Jalan tanah membentang di hadapannya, diapit ladang dan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Setiap langkah terasa ringan di kaki, namun berat di dada. Bukan karena lelah, melainkan karena perpisahan yang belum sepenuhnya ia relakan. Perpisahan dengan peran lama yang telah melekat begitu lama. Di hari pertama, ia bertemu beberapa orang yang mengenalinya. Mereka menyapa dengan hormat, bahkan ada yang memintanya singgah untuk memberi nasihat. Tawaran-tawaran itu terasa hangat, namun sekaligus menjadi ujian pertama. Ia harus menahan diri untuk tidak kembali pada kebiasaan lama, menjadi pusat perhatian, menjadi jawaban bagi setiap pertanyaan. Dengan lembut, ia menolak. "Aku sedang belajar," katanya singkat. Kalimat itu terasa asing di lidahnya, tetapi juga membebaskan. Hari demi hari berlalu. Cuaca tak selalu bersahabat. Kadang matahari terasa terik, kadang angin membawa udara dingin yang menusuk. Namun yang paling berat bukanlah perjalanan fisik, melainkan pergulatan batin yang tak pernah berhenti. Setiap malam, ketika ia beristirahat di tempat sederhana, ingatan-ingatan lama muncul kembali. Momen ketika ia menikmati pujian, ketika ia merasa paling didengar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sungguh meninggalkan semua itu, atau hanya memindahkannya ke dalam bentuk lain?
Suatu sore, ia bertemu seorang pengelana tua di tepi jalan. Mereka duduk bersama, berbagi air dan cerita singkat. Pengelana itu berkata, semakin jauh seseorang berjalan, semakin jelas bayangannya sendiri. Kata-kata itu menancap kuat di benak Wali Paidi. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan untuk melarikan diri dari bayangan, melainkan untuk menghadapinya tanpa topeng. Di hari berikutnya, kabar dari kampung samar-samar sampai kepadanya. Ada yang berkata warga kebingungan tanpa kehadirannya. Ada pula yang mulai berselisih kecil karena perbedaan pendapat. Mendengar itu, hatinya bergetar. Rasa bersalah muncul, menantang tekadnya. Untuk sesaat, ia ingin berbalik arah. Namun ia mengingat kembali tujuan perjalanannya. Jika ia kembali sekarang, tanpa perubahan apapun, maka lingkaran yang sama akan terulang. Ia menunduk, memantapkan hati, dan melanjutkan langkah dengan doa lirih. Menjelang malam, ia sampai di sebuah persimpangan. Dua jalan terbentang di hadapannya, satu lebih ramai dan terang, satu lagi sepi dan tampak panjang. Tanpa ragu, ia memilih jalan yang sunyi. Bukan karena lebih mudah, tetapi karena di sanalah ia merasa harus melangkah. Pilihan itu membuatnya semakin jauh dari kenyamanan lama. Setiap langkah ke depan terasa seperti pengakuan diam-diam bahwa ia belum selesai dengan dirinya sendiri. Namun di balik rasa lelah dan ragu, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Bahwa di ujung perjalanan ini ia akan menemukan bukan pujian atau pengakuan, melainkan kejujuran yang selama ini ia cari, menjadi harapan yang terus ia genggam saat langkahnya semakin jauh dari segala yang pernah ia kenal. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Jalan sunyi yang ia pilih memang memberinya ruang untuk berpikir, namun juga menghadirkan kesepian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tak ada lagi sapaan penuh hormat, tak ada wajah-wajah yang menunggu petuahnya. Yang ada hanyalah dirinya sendiri, ditemani suara langkah dan desah angin. Di sebuah desa kecil, ia singgah untuk beristirahat. Warga menyambutnya dengan ramah, tanpa mengenalnya sebagai siapapun. Mereka hanya melihat seorang musafir sederhana. Anehnya, justru dalam ketidakdikenalan itu, Wali Paidi merasakan ketenangan yang berbeda. Ia membantu pekerjaan ringan, berbincang tanpa beban, dan tertawa tanpa harus menjaga wibawa. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Seorang warga tua mengenalinya secara tak sengaja. Kabar cepat menyebar. Malam itu, beberapa orang datang, memintanya memimpin doa dan memberi nasihat. Tatapan mereka penuh harap, sama seperti yang sering ia lihat di kampung halamannya. Hatinya bergetar. Inilah godaan yang paling halus, kesempatan untuk kembali pada peran lama, bahkan ketika ia sedang berusaha melepaskannya. Untuk sesaat, ia merasakan kehangatan yang familiar. Kata-kata hampir saja keluar dari bibirnya. Namun ia terdiam. Di dalam hatinya terjadi pergulatan hebat. Jika ia menerima, ia akan merasa berguna. Jika ia menolak, ia akan mengecewakan banyak orang. Pilihan itu terasa sama-sama berat. Dengan suara rendah, ia akhirnya berkata, "Aku sedang dalam perjalanan memperbaiki diriku sendiri. Izinkan aku belajar dalam diam." Sebagian orang tampak kecewa, sebagian lagi bingung. Mereka pergi satu persatu, meninggalkan Wali Paidi dalam kesunyian yang lebih pekat dari sebelumnya. Setelah itu, ia duduk sendirian di bawah langit malam. Dadanya terasa sesak oleh rasa bersalah dan kelegaan yang bercampur jadi satu. Malam itu, ia hampir memutuskan untuk berbalik arah. Pikirannya dipenuhi bayangan kampung halaman, murid-muridnya, dan ketenangan lama yang terasa begitu dekat jika ia mau kembali. "Mungkin aku sudah cukup," bisiknya pada diri sendiri. Namun di tengah keraguan itu, ia teringat alasan awal perjalanannya. Ia tidak ingin menjadi sumber kebingungan. Ia ingin memastikan bahwa langkahnya benar-benar lurus, bukan sekadar tampak lurus di mata orang lain. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena lemah, melainkan karena jujur. Ia menyadari bahwa jalan menuju kejelasan memang harus melewati keraguan terdalam. Dan jika ia menyerah sekarang, ia akan kembali membawa beban yang sama. Saat fajar menyingsing, Wali Paidi bangkit dengan tubuh lelah namun hati yang sedikit lebih mantap. Godaan untuk berbalik masih ada, tetapi kini ia tahu. Selama ia terus melangkah, meski tertatih, ia masih berada di jalan yang ingin ia tempuh,
Dan keyakinan itulah yang membawa Wali Paidi melanjutkan perjalanan dengan hati yang perlahan ditempa oleh beban yang kian terasa. Langkahnya kini lebih pelan, bukan karena ragu, melainkan karena ia belajar merasakan setiap pijakan. Setiap desa yang ia lewati menyimpan cerita, dan setiap cerita seolah memantulkan kembali pertanyaan yang sama ke dalam dirinya. Untuk apa sebenarnya aku berjalan sejauh ini? Jawaban yang dulu terasa jelas kini menuntut pemahaman yang lebih dalam. Di sebuah tempat peristirahatan sederhana, ia bertemu rombongan kecil yang sedang kebingungan menentukan arah. Mereka berdebat dengan suara tertahan, masing-masing yakin pada pendapatnya sendiri. Saat melihat Wali Paidi, mereka mendekat dan meminta pandangannya. Tatapan penuh harap itu kembali hadir, dan bersama dengannya, rasa berat di dada Wali Paidi menguat. Ia ingin membantu, namun ia juga takut mengulang pola lama, menjadi penentu tanpa terlebih dahulu menata hatinya sendiri. Ia memilih duduk bersama mereka, mendengarkan satu persatu, tanpa memberi jawaban pasti. Kadang, katanya perlahan, kita tak perlu segera sepakat. Yang penting, kita tetap saling menjaga. Rombongan itu terdiam. Tidak semua tampak puas, tetapi perbincangan mereka mereda. Ketika mereka berpisah, Wali Paidi merasakan kelelahan yang aneh, bukan karena berjalan jauh, melainkan karena menahan diri untuk tidak tampil sebagai yang paling tahu. Hari itu berakhir dengan langit yang muram. Wali Paidi berteduh di sebuah gubuk kecil, menatap hujan yang turun perlahan. Dalam suara tetesannya, ia mendengar gema kegelisahan yang belum sepenuhnya reda. Ia menyadari bahwa semakin dekat ia pada tujuan, semakin berat pula beban batin yang harus ia pikul. Malamnya, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Kata-katanya terputus-putus, penuh jeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa semua usahanya, menahan diri, merendahkan hati, menjauh dari pujian, belum juga memberinya kelegaan. Justru sebaliknya, hatinya terasa semakin sempit. Apalagi yang harus aku lepaskan? Bisiknya lirih. Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya menuntut keberanian untuk berjalan, tetapi juga keberanian untuk gagal. Dan kegagalan itu terasa semakin dekat. Sebuah titik di mana segala usaha seakan tak cukup untuk menenangkan batin yang terus bergolah. Saat ia memejamkan mata malam itu, ada perasaan yang tak bisa ia sangkal. Jika beban ini terus bertambah, ia akan segera dihadapkan pada pilihan yang jauh lebih sulit daripada sekadar melanjutkan atau berbalik arah. Sebuah pilihan yang akan menguji ketulusan niatnya hingga ke dasar yang paling sunyi kini berdiri tepat di hadapan Wali Paidi. Dan sejak pagi itu ia merasakan betul bahwa langkah-langkah yang selama ini ia tempuh mulai kehilangan daya menenangkan. Ia bangun dengan tubuh yang sama, namun hati yang berbeda. Doa yang ia panjatkan terasa kosong, seolah kata-katanya jatuh sebelum mencapai makna. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat kembali tujuan perjalanannya, tetapi kali ini keyakinan itu terasa rapuh, seperti anyaman tua yang mulai terurai. Hari itu ia tiba di sebuah wilayah yang sudah lama ia dengar namanya, tempat di mana Sunan Kalijaga sering disinggahi. Harapannya membuncah, namun bersamaan dengan itu muncul kegelisahan yang lebih besar. Bagaimana jika aku sudah terlalu jauh melangkah dengan cara yang keliru? Pikirnya. Ia bertanya pada beberapa orang tentang keberadaan Sunan Kalijaga. Jawaban yang ia terima berbeda-beda. Ada yang berkata Sunan telah lama pergi, ada yang mengatakan ia hanya singgah sesekali, dan ada pula yang menyarankan Wali Paidi untuk kembali saja ke tempat asalnya, karena pencarian seperti itu sering berakhir dengan kekecewaan. Kata-kata itu menekan dadanya. Ia merasa seperti berjalan mengejar bayangan yang terus menjauh. Semua usaha, penyangkalan diri, dan pengorbanan yang ia lakukan kini terasa tak membuahkan hasil apapun. Ia duduk di tepi jalan, menunduk, membiarkan rasa lelah menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur dan getir, apakah aku sungguh mencari bimbingan, atau hanya ingin menenangkan rasa bersalahku sendiri? Pertanyaan itu menyakitkan, karena ia tak bisa langsung menjawabnya. Ia mulai menyadari bahwa bahkan niat yang tanpa tulus pun bisa bercampur dengan keinginan tersembunyi untuk merasa benar. Kesadaran itu membuat hatinya semakin berat. Menjelang senja, Wali Paidi mencoba kembali berdoa. Namun kali ini, tak ada ketenangan yang datang. Yang ada hanyalah kesunyian panjang, seakan langit pun memilih diam. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai,
Ia merasa benar-benar gagal. Bukan gagal menemukan seseorang, melainkan gagal menemukan ketenangan dalam dirinya sendiri. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, bukan untuk bersembunyi, melainkan karena ia tak lagi tahu kemana harus menatap. Semua jalan yang ia tempuh terasa buntu. Harapan yang ia genggam perlahan melonggar, menyisakan satu kenyataan pahit. Mungkin seluruh perjalanan ini tidak mengubah apapun. Dan di tengah rasa putus asa itu, Wali Paidi menyadari bahwa ia telah sampai pada batas terendah dari keyakinannya. Sebuah titik di mana ia harus memilih, bukan berdasarkan harapan akan hasil, melainkan berdasarkan kejujuran paling telanjang yang ia miliki, membuat Wali Paidi terdiam lama di tempat ia duduk, seolah seluruh dunia menunggu keputusannya. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Wali Paidi masih di sana, tak beranjak. Ia menatap tanah di hadapannya, merasakan berat tubuhnya sendiri seakan menjadi lambang beban batin yang ia pikul. Dalam kesunyian itu, satu demi satu lapisan pertahanan dirinya runtuh. Untuk pertama kalinya, ia berhenti mencari pembenaran. Ia berhenti menyalahkan keadaan, perjalanan, bahkan harapan yang ia bangun sendiri. Ia membiarkan semua pertanyaan datang tanpa mencoba menjawabnya dengan cepat. Dan di sanalah, di ruang batin yang paling sunyi, sebuah pengakuan mulai terbentuk, belum terucap, namun terasa sangat nyata. Ia menyadari bahwa selama ini, ia bukan hanya takut menyesatkan orang lain. Ia juga takut kehilangan dirinya sendiri jika ia berhenti menjadi sosok yang dihormati. Ada bagian dalam hatinya yang masih menggenggam peran lama itu, meski ia telah berjalan jauh meninggalkannya. Kesadaran itu menyakitkan, namun juga membebaskan. Air matanya mengalir pelan, bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai pengakuan jujur bahwa ia belum sepenuhnya ikhlas. Selama ini, ia menempuh perjalanan dengan niat baik, tetapi masih membawa sisa-sisa keinginan untuk merasa benar. Jika aku benar-benar ingin kembali, bisiknya lirih, aku harus berani mengakui semua ini. Pagi datang dengan cahaya pucat. Wali Paidi bangkit dengan tubuh letih, namun langkahnya terasa berbeda. Ia tak lagi terburu-buru mencari tujuan. Ia memilih berjalan perlahan, membuka diri pada apapun yang akan ia temui, tanpa harapan khusus selain kejujuran. Di sebuah tempat sederhana, ia bertemu seorang anak kecil yang menanyakan arah. Pertanyaan itu sederhana, namun membuat Wali Paidi tersenyum kecil. Ia menunjuk jalan sambil berkata, "Jika kau ragu, berjalanlah pelan. Dengarkan hatimu." Setelah anak itu pergi, Wali Paidi tersadar, nasihat itu bukan hanya untuk orang lain, melainkan juga untuk dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa mungkin pertemuan yang ia cari bukan tentang jarak atau waktu, melainkan tentang kesiapan hati. Meski pengakuan itu belum ia sampaikan kepada siapapun, Wali Paidi tahu satu hal, ia tak bisa lagi melanjutkan perjalanan ini dengan cara yang sama. Pilihan terakhir mulai tampak di kejauhan, bukan jalan yang mudah, melainkan jalan yang menuntut kerendahan hati sepenuhnya. Dan ia belum tahu apakah dirinya cukup kuat untuk menempuhnya. Namun kesadaran itulah yang justru membuat Wali Paidi berhenti melangkah dan menatap ke dalam dirinya lebih dalam daripada sebelumnya. Ia duduk di bawah naungan pohon tua, membiarkan waktu berlalu tanpa ia kejar. Selama ini, setiap langkahnya selalu diiringi tujuan, memperbaiki diri, mencari bimbingan, menemukan ketenangan. Kini, untuk pertama kalinya, ia memilih berhenti tanpa rencana lanjutan. Keheningan itu terasa menakutkan, tetapi juga jujur. Dalam diam, ia menyadari bahwa pilihan terakhir itu bukan tentang menemukan Sunan Kalijaga secara fisik. Pilihan itu adalah keberanian untuk melepaskan seluruh identitas yang selama ini ia banggakan. Nama, sebutan, dan peran yang membuatnya dikenal. Jika ia sungguh ingin kembali ke jalan yang lurus, ia harus rela menjadi siapa saja, bahkan menjadi tak dikenal. Pemikiran itu menyakitkan. Bayangan wajah-wajah yang pernah memandangnya penuh hormat muncul silih berganti. Ia teringat kampung halamannya, murid-muridnya, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Melepaskan semua itu terasa seperti mengosongkan diri dari makna hidup yang selama ini ia pahami. Namun di balik rasa kehilangan itu, ada suara kecil yang jujur. Bukankah makna sejati justru dimulai ketika kita tak lagi bergantung pada pengakuan? Wali Paidi menunduk, mengakui bahwa inilah pilihan tersulit yang harus ia ambil.
Ia bisa saja terus berjalan mencari Sunan Kalijaga dengan membawa nama besarnya, berharap diterima sebagai sosok terhormat. Atau ia bisa memilih jalan sunyi ini, menanggalkan semua, dan datang sebagai manusia biasa yang penuh kekurangan. Malam itu, ia mengambil keputusan tanpa saksi. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi memperkenalkan diri sebagai siapapun yang pernah ia sandang. Jika ia bertemu Sunan Kalijaga, ia ingin datang bukan sebagai wali, bukan sebagai panutan, melainkan sebagai seseorang yang pernah tersesat dan ingin kembali. Keputusan itu membuat dadanya sesak, namun juga terasa ringan. Ia tahu, mulai saat ini, ia akan kehilangan banyak hal yang selama ini ia anggap penting. Namun ia juga tahu, hanya dengan cara inilah ia bisa benar-benar jujur. Ketika ia merebahkan diri untuk beristirahat, langit malam tampak lebih lapang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wali Paidi tidak memohon jawaban. Ia hanya memohon kekuatan untuk setia pada pilihan yang telah ia ambil. Pilihan yang mungkin akan menghapus dirinya yang lama, namun membuka jalan bagi dirinya yang baru, membuat Wali Paidi terbangun keesokan harinya dengan perasaan hampa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melanjutkan perjalanan tanpa membawa apapun selain kebutuhan paling sederhana. Tak ada lagi alasan untuk menjelaskan siapa dirinya, tak ada dorongan untuk dikenali. Setiap kali orang bertanya, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sedang belajar berjalan kembali. Kalimat itu singkat, namun mengandung kejujuran yang pahit sekaligus menenangkan. Hari-hari berikutnya menjadi sangat sunyi. Tak ada peristiwa besar, tak ada pujian, bahkan nyaris tak ada percakapan panjang. Wali Paidi berjalan, berhenti, lalu berjalan lagi. Kesunyian itu perlahan mengikis sisa-sisa dirinya yang lama. Namun di saat yang sama, kesunyian itu juga menyingkap rasa takut terdalam. Takut bahwa setelah semua ini, ia tak akan menemukan apapun. Pada suatu sore yang kelabu, ia tiba di sebuah tempat sepi yang terasa asing sekaligus akrab. Angin berhembus pelan, pepohonan berdiri diam. Entah mengapa, langkahnya terhenti di sana. Hatinya terasa berat, seolah seluruh perjalanan panjang itu mengerucut pada satu titik ini. Ia duduk di tanah, menundukkan kepala. Tak ada doa panjang yang ia ucapkan. Tak ada harapan yang ia susun rapi. Yang ada hanyalah satu pengakuan sederhana, terucap lirih namun jujur. Aku tak tahu apa-apa, katanya pelan. Dan aku lelah berpura-pura tahu. Kalimat itu menggetarkan dadanya. Ia merasa benar-benar kosong. Tak ada pegangan, tak ada kebanggaan, tak ada keyakinan yang bisa ia pamerkan pada dirinya sendiri. Inilah kegagalan paling utuh yang pernah ia rasakan. Semua usahanya terasa sirna, semua niat baiknya seakan tak menghasilkan apapun. Namun justru di titik terendah itulah, Wali Paidi menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak lagi berusaha menyelamatkan citra dirinya. Ia tak lagi sibuk membuktikan apapun. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar hadir sebagai dirinya yang paling rapuh. Malam turun perlahan. Langit tampak luas, tanpa jawaban, tanpa tanda. Wali Paidi merebahkan diri di tanah, membiarkan dingin menyentuh tubuhnya. Jika ini akhir dari pencariannya, ia siap menerimanya. Jika ini hanya jeda sebelum sesuatu yang lain, ia pun pasrah. Ia tak tahu bahwa pada saat ia benar-benar melepaskan segalanya, bahkan harapan untuk menemukan jalan, justru di sanalah pintu yang selama ini ia cari mulai terbuka, perlahan dan tanpa suara, menyentuh hatinya dengan cara yang tak ia duga. Pagi itu datang dengan tenang. Tidak ada tanda istimewa. Tidak ada kejadian yang mencolok. Wali Paidi terbangun dari tidurnya di tanah dengan tubuh pegal dan mata sembab. Namun hatinya terasa anehnya lapang. Seolah beban yang selama ini ia pikul tak lagi menekan dari dalam. Ia duduk sejenak, menatap embun yang masih menggantung di daun-daun, merasakan hidup apa adanya, tanpa tuntutan, tanpa peran. Ia melanjutkan langkah dengan perlahan, tanpa tujuan pasti. Jalan yang ia tempuh kini terasa berbeda. Bukan karena berubah bentuk, melainkan karena cara ia melangkah telah berubah. Ia tak lagi terburu-buru, tak lagi berharap bertemu siapapun. Ia hanya berjalan, hadir sepenuhnya pada setiap tarikan napas. Menjelang siang, ia tiba di sebuah tempat sederhana, sebuah gubuk kecil di dekat aliran air yang jernih. Di sana duduk seorang lelaki tua dengan pakaian yang sangat bersahaja. Wajahnya tenang, matanya dalam,
dan senyumnya nyaris tak terlihat, namun terasa hangat. Lelaki itu menoleh sejenak, lalu kembali memandang air di hadapannya. Wali Paidi berhenti. Entah mengapa, hatinya bergetar. Ia tak mengenal lelaki itu, namun keheningan di antara mereka terasa penuh makna. Tanpa diminta, Wali Paidi duduk tak jauh darinya. Mereka tak saling menyapa. Tak ada pertanyaan, tak ada pengenalan. Beberapa saat berlalu dalam diam. Akhirnya, lelaki tua itu berbicara pelan, seolah melanjutkan percakapan yang sudah lama dimulai. Orang yang lelah mencari biasanya sudah sangat dekat. Kalimat itu membuat dada Wali Paidi berguncang. Ia menunduk, air matanya mengalir tanpa ia tahan. Untuk pertama kalinya, ia tak mencoba menjelaskan apapun. Ia hanya berkata lirih, "Aku pernah tersesat." Lelaki itu tersenyum tipis. Semua yang benar-benar berjalan, pernah merasakannya. Tak ada penghakiman dalam suara itu. Tak ada pertanyaan lanjutan. Namun Wali Paidi tahu, di hadapannya duduk sosok yang selama ini ia cari, bukan karena penampilan atau nama, melainkan karena kebijaksanaan yang tak perlu diperlihatkan. Ia tak menyebut nama Sunan Kalijaga. Ia tak menyebut dirinya siapapun. Namun hatinya tahu, inilah awal dari kepulangan yang sesungguhnya. Di tempat sederhana itu, tanpa upacara, tanpa pengakuan resmi, perjuangan terakhir Wali Paidi dimulai. Bukan lagi untuk mencari arah, melainkan untuk belajar tinggal di dalam kebenaran yang selama ini ia hindari. Membuat Wali Paidi menetap di tempat sederhana itu dengan hati yang penuh getar dan kerendahan yang baru ia kenal. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa banyak percakapan. Lelaki tua itu, yang tak pernah memperkenalkan diri, menjalani hidup dengan kesederhanaan yang nyaris tak menarik perhatian. Ia bangun pagi, membersihkan tempat sekitar, duduk lama memandangi aliran air, lalu berjalan menyusuri jalan kecil seolah menyatu dengan alam. Wali Paidi mengikutinya, bukan sebagai murid yang haus jawaban, melainkan sebagai manusia yang sedang belajar diam. Keheningan itu awalnya terasa canggung. Wali Paidi terbiasa berbicara, menasihati, menjelaskan. Kini, tak satu pun dari kebiasaan itu dibutuhkan. Setiap kali dorongan untuk bertanya muncul, ia menahannya. Ia belajar mengamati, cara lelaki tua itu tersenyum pada hal-hal kecil, cara ia menunggu tanpa gelisah, cara ia hadir sepenuhnya tanpa merasa perlu diakui. Suatu sore, ketika mereka duduk berhadapan tanpa bicara, Wali Paidi akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Aku membawa banyak penyesalan." Lelaki tua itu mengangguk pelan, seolah mendengarnya sejak lama. "Penyesalan tak meminta dihapus," katanya tenang. "Ia hanya ingin dikenali." Kalimat itu menembus dada Wali Paidi. Selama ini, ia berusaha memperbaiki, mengganti, dan menutupi. Baru kini ia memahami bahwa tugas terberat bukanlah mengubah masa lalu, melainkan menerimanya dengan jujur. Hari demi hari, Wali Paidi merasakan perubahan yang halus namun dalam. Ia tak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Ketika ingatan tentang masa lalunya muncul, ia tak menolaknya. Ia menatapnya, mengakuinya, lalu membiarkannya berlalu. Dalam proses itu, hatinya perlahan menjadi lapang. Pada suatu malam yang sunyi, di bawah langit yang cerah, lelaki tua itu berkata pelan, "Jika kau ingin pulang, jangan bawa apa-apa selain kejujuran." Wali Paidi menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, pelajaran terakhir bukan tentang tinggal di tempat ini, melainkan tentang bagaimana ia akan kembali ke dunia dengan hati yang telah berubah. Ia tak lagi takut pada kesalahan, karena kini ia tahu bagaimana cara menjaganya agar tak terulang. Di keheningan itu, tanpa banyak kata, Wali Paidi merasakan sesuatu yang lama hilang, kedamaian yang tak bergantung pada peran, pujian, atau pengakuan. Dan ia tahu, perjuangan terberatnya hampir selesai, bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, melainkan karena hatinya kini tak lagi menuntut jawaban dengan gelisah. Pagi itu terasa berbeda. Wali Paidi terbangun dengan perasaan tenang yang sederhana, tanpa dorongan untuk bergegas atau menahan waktu. Lelaki tua itu sudah duduk di dekat aliran air, seperti biasa. Mereka saling berpandangan sejenak, lalu tersenyum kecil, senyum yang tak memerlukan kata perpisahan. "Aku akan melanjutkan langkahku," ucap Wali Paidi pelan. Lelaki tua itu mengangguk. "Pulanglah,"
katanya singkat. Dan biarkan hidup mengajarimu setiap hari. Tak ada nasihat panjang. Tak ada pesan yang harus dihafal. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat dada Wali Paidi terasa hangat. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan sejati tak pernah berusaha melekatkan diri pada siapapun. Ia hadir, lalu membiarkan. Perjalanan pulang terasa berbeda dari perjalanan berangkat. Langkahnya ringan, meski jarak yang ditempuh sama. Ia tak lagi cemas dengan apa yang akan ia katakan atau bagaimana ia akan diterima. Ia hanya berniat hadir dengan jujur, apa adanya. Di sepanjang jalan, ia bertemu orang-orang yang dulu pernah memintanya memberi arah. Kali ini, ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Jika ditanya, ia menjawab singkat, tak lagi mengatasnamakan apapun. Anehnya, percakapan justru terasa lebih hidup. Ia melihat senyum yang tulus, bukan kekaguman yang berlebihan. Ketika akhirnya ia tiba di tepi kampungnya, matahari hampir tenggelam. Pemandangan yang sama menyambutnya. Pohon kelapa, suara laut, dan jalan setapak yang pernah ia lewati berkali-kali. Namun hatinya tahu, yang kembali bukanlah orang yang sama. Beberapa warga menyapanya dengan ragu, sebagian dengan haru. Wali Paidi menyapa balik dengan senyum hangat, tanpa pidato, tanpa penjelasan panjang. Ia duduk bersama mereka, mendengar cerita-cerita kecil yang dulu sering terlewat. Dalam kebersamaan itu, ia merasakan kebahagiaan yang tenang, bukan karena dihormati, melainkan karena terhubung. Malam itu, di surau kecil, Wali Paidi bersujud dengan hati yang ringan. Tak ada pengakuan yang perlu dirapikan. Tak ada beban yang harus disembunyikan. Ia tahu, ia masih bisa keliru, masih bisa belajar. Dan justru disitulah harapan itu hidup. Kepulangannya bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari cara berjalan yang baru. Dengan hati yang rendah, telinga yang terbuka, dan keberanian untuk terus jujur, apapun yang akan ia hadapi, Wali Paidi memulai hari-hari barunya tanpa merasa perlu menamai perubahan yang telah terjadi dalam dirinya. Pagi-pagi sekali ia sudah berada di surau, bukan untuk memimpin, melainkan untuk membersihkan lantai dan merapikan tikar. Beberapa orang melihatnya dan hendak membantu, tetapi ia tersenyum dan menggeleng pelan. Biarkan aku melakukannya, katanya lembut. Tak ada nada perintah, hanya ketulusan. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Wali Paidi kembali hidup di tengah masyarakat, namun dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi duduk di tempat paling depan. Ia memilih berada di antara, sejajar, mendengarkan cerita-cerita kecil yang dulu terasa sepele. Tentang laut yang sedang tenang, tentang anak yang mulai belajar membaca, tentang rasa syukur atas hari yang berlalu tanpa banyak masalah. Beberapa orang menyadari perubahan itu. Mereka merasa lebih berani berbicara, lebih bebas bertanya, karena Wali Paidi tak lagi memberi jawaban cepat. Ia sering membalas dengan pertanyaan lembut atau diam yang penuh perhatian. Anehnya, dari keheningan itulah banyak orang justru menemukan jawaban mereka sendiri. Suatu sore, seorang murid lama mendekatinya. "Guru," katanya ragu, "sekarang ajaran guru terasa berbeda." Wali Paidi tersenyum kecil. "Mungkin karena aku tak lagi berusaha mengajar," jawabnya pelan. Murid itu terdiam, lalu mengangguk, seolah memahami sesuatu yang tak perlu dijelaskan panjang. Percakapan itu singkat, namun meninggalkan kesan mendalam. Tanpa disadari, Wali Paidi sedang menanamkan pelajaran yang paling sulit. Tentang rendah hati yang hidup, bukan sekadar diucapkan. Malam hari, saat kampung mulai sepi, Wali Paidi duduk di beranda rumahnya. Ia menatap langit yang gelap dan luas. Tak ada rasa gelisah seperti dulu. Ia tak lagi memeriksa dirinya dengan cemas. Ia hanya hadir, membiarkan hidup berjalan, dan dirinya berjalan bersama hidup itu. Ia menyadari bahwa perubahan sejati tak selalu tampak mencolok. Ia hadir pelan, dalam cara seseorang mendengarkan, dalam keberanian untuk berkata, "Aku belum tahu," dan dalam kesediaan untuk belajar setiap hari. Dan disitulah, tanpa sorotan apapun, jejak kebaikan mulai tertinggal, bukan karena ia ingin meninggalkannya, melainkan karena ia akhirnya berjalan dengan jujur, dan tanpa disadari Wali Paidi melihat bagaimana kejujuran itu perlahan mengubah suasana di sekelilingnya. Hari-hari berlalu dengan irama yang tenang. Kampung pesisir itu tak mengalami perubahan besar yang mencolok, namun ada sesuatu yang terasa berbeda di antara warganya.
Percakapan menjadi lebih lembut, perbedaan pendapat tak lagi mudah memanas, dan orang-orang tampak lebih berani mengakui kebingungan mereka tanpa rasa malu. Wali Paidi menyaksikan semua itu dari dekat, namun tak pernah menganggapnya sebagai hasil dari dirinya. Ia tetap menjalani hari dengan sederhana, membantu jika diminta, mendengarkan jika diajak bicara, dan diam ketika diam terasa lebih bermakna. Dalam kesederhanaan itu, ia menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Suatu pagi, ia duduk bersama beberapa anak muda yang sedang berbincang tentang masa depan. Dulu, mereka akan menunggu arah darinya. Kini, mereka saling bertanya dan saling mendengar. Wali Paidi hanya tersenyum, sesekali mengangguk. Di dalam hatinya, ada rasa syukur yang dalam, bukan karena dihormati, melainkan karena tak lagi dibutuhkan sebagai penentu. Sore hari, seorang warga berkata pelan, "Sekarang kami merasa lebih tenang. Seperti tak takut lagi salah melangkah." Kalimat itu membuat Wali Paidi menunduk. Ia teringat masa ketika ia sendiri begitu takut keliru, hingga lupa mendengarkan hatinya. Ia menyadari bahwa pelajaran terbesar bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang keberanian untuk terus belajar. Malam itu, angin laut berhembus lembut. Wali Paidi duduk sendirian, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari kegelisahan, pengakuan, kejatuhan, hingga keheningan yang menyembuhkan. Ia tak lagi memaknai hidup sebagai rangkaian pencapaian, melainkan sebagai kesempatan untuk hadir sepenuhnya. Ia berbisik dalam hati, tanpa penyesalan dan tanpa kebanggaan, "Aku masih belajar." Kalimat itu kini tak lagi menakutkan. Justru di sanalah ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Dalam kesunyian malam, Wali Paidi tersenyum kecil. Ia tahu, hidup akan terus memberinya ujian dan pelajaran. Namun selama ia berjalan dengan jujur, ia tak lagi takut tersesat. Karena kini, ia telah belajar cara kembali. Wali Paidi menatap hari esok bukan sebagai tujuan yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai ruang untuk terus menjaga hati tetap rendah dan terbuka. Pagi terakhir dalam kisah ini datang dengan cahaya yang lembut. Kampung pesisir itu bangun seperti biasa. Suara laut, langkah orang-orang menuju pekerjaan mereka, dan tawa anak-anak yang berlarian di pasir. Tak ada tanda bahwa sebuah perjalanan batin panjang telah berakhir. Dan memang, bagi Wali Paidi, perjalanan itu tak pernah benar-benar selesai. Ia berjalan menyusuri pantai, tempat ia dulu sering duduk dengan kegelisahan yang tak ia pahami. Kini, langkahnya ringan. Ia berhenti sejenak, memandang laut yang luas, lalu tersenyum. Di sanalah ia mengerti satu hal penting. Hidup tak menuntut manusia untuk selalu tahu arah, melainkan berani mengakui saat ia tak tahu. Beberapa orang mendekatinya, meminta pendapat tentang sebuah rencana bersama. Wali Paidi mendengarkan, lalu berkata, "Mari kita pikirkan bersama." Kalimat sederhana itu membuat semua orang merasa dilibatkan, dihargai. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Siang hari, ia duduk di surau yang dulu menjadi saksi kegelisahannya. Ia memejamkan mata, mengingat sosok lelaki tua di dekat aliran air, kebijaksanaan yang hadir tanpa nama, tanpa tuntutan. Ia tak pernah menyebut pertemuan itu pada siapapun. Baginya, tak semua pelajaran perlu diceritakan, sebagian cukup dihidupi. Menjelang senja, langit kembali berwarna jingga. Wali Paidi berdiri di ambang surau, menyaksikan hari perlahan berakhir. Dalam hatinya, ia mengucap syukur, bukan karena ia telah menjadi seseorang yang lebih tinggi, melainkan karena ia telah kembali menjadi manusia yang utuh. Kisah ini bukan tentang seorang yang tak pernah keliru. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk mengakui kesesatan, kerendahan hati untuk belajar kembali, dan keyakinan bahwa setiap manusia selalu memiliki jalan pulang, selama ia jujur pada dirinya sendiri. Dan di tengah kehidupan yang terus berjalan, Wali Paidi melangkah tanpa sorotan, tanpa gelar, membawa satu pelajaran sederhana yang ia jaga sepenuh hati. Tak apa tersesat, selama kita berani kembali. Tama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe Har Vlog.